um, acara kita hari ini. Jadi teman-teman, berhubung sekarang sudah jam 2:11, kita langsung mulai agar kita tidak berlama-lama karena kita harapkan dalam waktu 1,5 jam saja acara bisa selesai nanti ya, tuntas. Sebagai pengantar awal, hari ini kan kita akan soft launching untuk portal ISN Labs. ISN Labs itu apa? Itu semacam bank data sains yang dikelola oleh SISJ. Nanti lebih lanjut akan diterangkan oleh kepala proyek ISN Lab, yaitu Mas Dana Kencana. Tapi sebelum nanti dibuka, terlebih dahulu kita akan masuk ke acara webinar dan diskusi yang nantinya akan dipandu oleh Mas Yunanto dari Kompas.com. Nanti pembicara kita ada 2 orang. Mereka adalah sudah hadir semua di sini, Mbak Wan Ulfa, Eksekutif Director Indonesian Data Journalism Network (IDJN), dan Mas Ilham Aksanurido, ilmuwan dan sekaligus founder Indonesian Science Communication Labs. Sudah hadir semua kedua-duanya di sini. Selamat datang Mbak Upa dan Mas Ilham. Semoga sehat ya. Iya, sehat-sehat Irma. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Langsung nih saya serahkan ke Mas Yunan. Silakan. Yuk. Halo, selamat siang semuanya. Semoga terdengar ya suaranya. Terdengar jelas. Iya, selamat siang semuanya. Saya Yunan dari Kompas.com dan dari SCSC juga, bersama Irma, Mas Dana dan Imhe. Kami lead satu project ini, ISN Lab. Dan mungkin sebelum kita melaunching ISN Lab itu sendiri, dan teman-teman mungkin nanti akan mengetahui ISN Lab itu apa, kita akan coba membahas dulu sebenarnya mengapa sih, sehingga kita dapat gambaran mengapa sih proyek semacam ISN Lab ini diperlukan. Dan untuk itu seperti tadi udah katakan Irma, ada 2 pembicara di sini. Yang pertama Mbak Wan Ulfa dari IDJN ya, dan Mas Ilham Aksanurido. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke Mbak Wan Ulfa. Mungkin bisa menyampaikan secara singkat dalam waktu kurang lebih 10 menit ya, eh, soal data journalism itu sendiri dan bagaimana sih sebenarnya praktiknya di Indonesia, tantangan dan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh jurnalis-jurnalis Indonesia saat ini. Silakan Mbak Wan Ulfa. Halo, terima kasih Mas Yunan. Eh, aku boleh minta akses untuk bisa share screen? Sembari menunggu akses, teman-teman Baik. semua, ya, thank you teman-teman SSJ for having me. Dan beberapa nama di sini juga familiar. Dan aku ngelihat ada banyak jurnalis yang juga udah ngerjain data journalism selama ini. Nanti kalau mungkin ada yang mau ditambahin di sesi diskusi, silakan aja ya. Aku akan kasih gambaran tentang apa sih yang dilakukan jurnalis data di Indonesia, gimana perkembangannya sampai saat ini, tantangannya apa aja, dan kira-kira ada peluang apa gitu ya. Sebelumnya perkenalkan aku sehari-harinya bekerja untuk Indonesian Data Journalism Network dan juga di Glance Indonesia. IDJN itu salah satu organisasi non-profit yang didirikannya emang untuk tempat untuk belajar jurnalisme data dan kita mendukung adanya kolaborasi dalam mengerjakan liputan jurnalisme data, jadi nggak yang lone wolf dikerjakan oleh jurnalis sendirian. Sebelumnya aku sempat di Tirto, di tim investigasi dan Indep. Terus sebelum Tirto juga sempat di Bisnis Indonesia.
Udah bisa share screen belum ya? Kayaknya aku belum Udah bisa. Udah ya. udah bisa, Wait, udah bisa. sebentar ya. Ternyata oke. Irma, ternyata laptopku yang tidak mengizinkan untuk kayak harus oke, udah. Wait. Udah kelihatan? Aku nggak Mbak, nyiapin sudah kelihatan. Sudah. slide gitu ya teman-teman karena kita cuma punya 10 menit. Jadi kita akan cepat dan ringkas aja. Eh, kita bahas dulu praktik jurnalisme data di Indonesia tuh seperti apa. Ini tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan riset yang aku bikin di 2018 yang menjadi landasan kenapa IDJN didirikan. Itu juga berdasarkan pengamatan beberapa 5 tahun terakhir bekerja bersama teman-teman jurnalis data di Indonesia. Aku bisa menyimpulkan bahwa dalam praktiknya jurnalisme data semakin populer. Ini kita bisa ngelihat dengan banyaknya laporan jurnalisme data, baik dari media nasional, juga media lokal. Jadi kalau 5 tahun lalu awal-awal mendirikan IDJN, ngajarin jurnalisme data, itu biasanya contoh-contohnya tuh masih banyak dari media-media luar gitu. Jadi kayak Washington Post, Reuters, New York Times, atau media-media di Eropa kayak The Guardian. Belakangan kalau ngajar jurnalisme data itu contohnya udah bisa 100% dari Indonesia gitu karena karya-karya teman-teman di media-media di Indonesia udah mulai sangat beragam, nggak cuman dari tampilannya ya tapi dari penggunaan data dan story-nya gitu. Ini juga ditandai dengan semakin banyak jurnalis yang bisa bekerja dengan data. Jadi kalau di 2018 itu aku bikin risetnya sih nggak yang beneran riset ya, tapi itu survei yang respondennya cuman uh, less than 200 kayak 100-an gitu. Terus tapi cukup tersebar nggak cuma di Jakarta, jadi ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga ada di Timur. Mediumnya juga nggak cuma online tapi ada yang cetak dan ada TV gitu. Jadi mungkin itu bisa ngasih sedikit gambaran. Nah, waktu itu aku coba buka deh risetnya. Kita ngomong soal skill ya. Di tahun 2018 itu analytical skill-nya itu masih sangat minim gitu. Like masih mostly masih mengandalkan data yang udah dianalisis dan tinggal dipublish aja. Jadi datanya tinggal ditempelin aja ke story. 43 responden yang bisa bekerja dengan spreadsheet. Selebihnya ada yang bilang dia ngitung manual aja pakai kalkulator. Ada juga yang mulai bisa pakai R. Ada 4 orang. Terus ada yang mulai pakai Python. Tapi harusnya sih ada riset lebih lanjut lagi ya untuk kayak dengan audiens responden yang sama terus menanyakan pertanyaan yang sama apakah ada perkembangan, tapi berdasarkan pengamatan ngelihat story yang dipublish terus dari hasil hackathon yang pernah dikerjakan oleh IDJN, aku sih ngelihat jurnalis-jurnalis mulai bisa bekerja dengan data ya, selama-lamanya bisa pakai spreadsheet untuk analisis data-data sederhana. Terus banyak newsroom yang sekarang udah mulai punya tim data. Kita bisa lihat Tempo udah punya news lab sekarang. Kompas juga mungkin udah punya, dulu berangkatnya dari tim Litbang, tapi kan sekarang tim datanya udah lebih advance gitu ya, udah beda pekerjaannya dengan tim Litbang. Terus Kata Data yang dulunya analis data dan researcher-nya itu ada di divisi yang terpisah, sekarang mereka udah mencoba menggabungkan tim data di newsroom. Jadi
nggak cuma data analis yang ngerjain data box gitu sehari-hari, tapi juga ada yang bekerja di newsroom untuk bikin liputan-liputan panjang dengan data. Hal lain yang aku lihat adalah walaupun itu tadi kita udah maparin udah lumayan banyak yang pakai data, tapi mostly data itu masih jadi sebagai pelengkap story aja. Jadi beberapa story sih mungkin cukup mendalam, terus mengandalkan data sebagai core story-nya, cerita utamanya gitu. Tapi kebanyakan masih ya data itu sekadar yang kalau kita delete datanya juga story-nya masih masih bisa ada gitu. Jadi masih sebagai pelengkap. Terus masih banyak media yang juga belum punya data tim, artinya jurnalisnya palu gada nih kerja sendiri dari A sampai Z, nyari data, analisis data, bikin visualisasi, nulis berita. Mungkin kalau yang agak advance dia bikin semua data storytellingnya sendirian gitu dari A sampai Z. Ini masih masih ada juga. Nah, tantangannya apa aja nih? Aku coba merangkai beberapa ya, mungkin nanti kalau ada yang bisa menambahkan, silakan. Yang pertama itu lack of newsroom-nya nggak mensupport itu, jadi nggak punya, jurnalisnya punya visi, oke aku pengen pakai data dalam liputanku, tapi medianya mungkin nggak menjadikan itu prioritas, makanya nggak ada fasilitas training, terus load kerja harian juga tetap sama. Jadi jurnalisnya juga nggak punya waktu nih uh, untuk ningkatin skill-nya dia sendiri dan untuk bekerja dengan data. Karena ya itu tadi load hariannya juga masih numpuk. Tantangan kedua ini kualitas data di Indonesia. Jadi jurnalis data di Indonesia ini menantang banget karena datanya tuh kadang susah dicari. Jadi even misalnya jurnalisnya udah ikut training sana sini, udah bisa lah nih ngerjain data, tapi datanya nggak ada. Datanya mana? Mau nyari datanya tuh ribet banget karena oke, kementerian-kementerian misalnya lembaga pemerintah punya layanan PPID, tapi tiap kita butuh satu data set dari satu lembaga, kita harus ngirim email yang berbeda dengan channel yang berbeda. Bayangkan kalau misalnya seperti di Inggris gitu, mereka punya satu kanal gitu, namanya What Do They Know. Jadi kalau kita butuh data dari lembaga apapun di Inggris yang didanai oleh publik, kita bisa request data dari satu platform itu aja. Kayak aku pernah minta data dari 200-an kampus, tapi aku nggak perlu ngirim 200 email. Cuman perlu nulis aja butuhnya apa-apa, terus dikirimnya ke kampus mana aja. Jadi kayak tinggal pilih-pilih, klik, udah tunggu mereka bales satu-satu, tunggu dapet datanya. Jadi easier gitu buat beberapa jurnalis data di luar sana gitu ya. Negara-negara maju lah. Mungkin kalau di Global South trennya masih masih sama aja kayak di Indonesia. Terus eh, pengalaman lain lagi, kita kan beberapa kali bikin hackathon data journalism gitu ya. Jadi ngumpulin jurnalis, desainer, programmer untuk kemudian mereka mikirin satu story yang digarap bersama sebagai tim. Fokus IDCN itu dalam 3 tahun terakhir itu di isu-isu climate dan lingkungan. Datanya tuh tersebar gitu di mana-mana gitu, tersebar kita nggak punya satu data pool data gitu yang kita dengan mudah bisa mendapatkannya, dan udahlah tersebar nanti beda pula gitu. Jadi agak PR di proses mencari-cari data ini di Indonesia. Terus kalau datanya ada kadang-kadang nggak update. Teman-teman yang biasa nyari data di satu data Indonesia itu juga mungkin bisa uh, punya pengalaman betapa tidak update-nya data-data itu. Tantangan lainnya yang tadi juga kita udah sempat mention, limited technical skill. Jadi technical skill-nya terbatas. Wartawannya cuma bisa ngandelin dirinya sendiri untuk belajar. Nggak banyak misalnya newsroom yang mau memfasilitasi itu. Ada beberapa sih yang aku lihat juga
ya bikin training khusus data gitu. Tapi kan banyak juga yang akhirnya jurnalisnya nih yang nyari fellowship ke sana ke sini untuk belajar sendiri atau ikut online course eh, dan belajar sendiri di luar jam kerjanya gitu. Jadi kayak yang harusnya bisa tidur dan istirahat harus belajar lagi. Eh, belum ada riset audiens sih di Indonesia khususnya. Sebenarnya audiens itu ngerti nggak sih sama liputan data-data itu? Jadi kita bikin games, kita bikin liputan yang interaktif peta ini itu audiens tuh butuh itu nggak ya sebenarnya mereka ngerti nggak sih? Nah jadi riset-riset yang terkait audiens dan hubungannya dengan data journalism tuh aku belum menemukan sih yang spesifik di Indonesia. Jadi kadang tuh bingung juga bikin news game. Apakah audiens tahu cara mainnya? Apakah mereka ngerti maksud news game itu apa gitu-gitu. Nah, selevel, se-advance apa kita bisa berinovasi dalam jurnalisme data, itu kan menurutku juga butuh riset audiens karena kita jangan sampai apa ya kayak dulu tuh istilahnya kayak onani intelektual gitu kita bikin sendiri heboh sendiri tapi ya orang nggak ngerti juga bacanya jadi nggak ada impact apa-apa yang sesuai kita harapkan. Em, jurnalisme data itu terus ada peluang apa nih? Ini aku coba bagi antara teknikal dan peluang secara bisnis ya. Eh, sekarang di era ya, artificial intelligence menurutku ini bisa jadi peluang untuk mempermudah jurnalis data dalam menganalisis data-data itu tadi. Jadi yang tadinya mungkin butuh waktu lebih panjang buat bersihin data, ada AI yang kita bisa memanfaatkan itu untuk kerjaannya lebih cepat. Jadi AI itu bukan cuma sekedar dipakai, harusnya bukan cuma sekedar dipakai untuk bikin konten lebih banyak gitu ya, atau pakai voice of over eh, gantiin presenter gitu kan AI nggak terbatas itu aja kita bisa pakai AI untuk menganalisis data yang mungkin cukup banyak analisis data video misalnya dan banyak lagi dan ini menurutku bisa jadi peluang juga buat jurnalis data. Dari segi bisnis kayaknya kemarin itu Dejan sempat juga bikin diskusi worth it gak sih ngerjain jurnalisme data di newsroom. Kita ngundang teman-teman dari Narasi, Kumparan, dan dari Kompas. Dan ketiganya bersepakat bahwa sebenarnya ini worth it karena eh, dia akan meningkatkan trust publik ke media, meningkatkan value juga. Once value media naik kan harga iklan bisa lebih tinggi toh daripada makanya misalnya beriklan di media A bisa lebih mahal dengan beriklan di media B, walaupun let's say audiens media B lebih lebih banyak, trafficnya lebih tinggi. Jadi eh, standar atau parameter penentuan harga iklan kan nggak hanya sebatas traffic kan, tapi juga ada quality dan apa ya nama brandnya itu media itu juga menurutku penting. Yang kedua dari segi bisnis sebenarnya engagement dan time spend itu bisa jadi makin tinggi ketika kita pakai data di liputannya gitu. Jadi walaupun dia nggak serta-merta misalnya meningkatkan jumlah visitors di laman itu, tapi mungkin once mereka ngeklik, mereka akan lebih lama karena ada banyak hal yang bisa mereka explore, ada banyak data yang mereka bisa lihat, dan kalau mungkin datanya lebih interaktif yang bisa melibatkan pembaca untuk do something gitu, itu juga akan meningkatkan engagement-nya. Jadi dari segi bisnis harusnya worth it ya. Bikin tim data kan nggak harus puluhan orang gitu, 2-3 orang bisa jalan dan 2-3 orang ini kan nggak melulu bikin liputan yang panjang, mereka juga bisa jadi support system ke newsroom yang uh, mungkin lagi bikin liputan apa, tim datanya bisa bantu nyariin data gitu, gitu juga. So far
itu dulu dari aku. Kayaknya udah lumayan berapa menit. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa discuss lebih lanjut. Itu Oke, dulu baik. Mas Yunan, aku kembaliin ke Mas Yunan. Oke, terima kasih Mbak Wanulfa pemaparannya. Ada beberapa poin menarik ya selain yang umum kayak jurnalis itu palu gada, tapi tadi ada dia highlight soal bahwa jurnalis sendiri punya keterbatasan dalam mengakses data karena datanya itu sendiri kadang nggak ada atau nggak update. Terus saya juga tadi penasaran soal data yang dianggap atau diasumsikan oleh para petinggi newsroom itu bisa meningkatkan trust dan mungkin bisnis ya. Kita bisa bahas ini apakah ini asumsi atau ini sesuatu yang research based. Mungkin nanti kita bahas. Kita masuk ke Mas Ilham Aksanurido dulu. Mas Ilham ini sekarang sedang riset S3 ya di Munich. Bacanya Munich atau apa sih? Nah, ya risetnya interdisipliner ya, jurnalisme, komunikasi sains dan Mas Ilham ini juga salah satu penggerak sains terbuka di Indonesia. Silakan Mas Ilham. Ya, makasih Mas Yunan, Ya. teman-teman semua. Oke, oke, ini slide-nya. Oke. Ya, jadi terima kasih Sisce, Mas Yunan dan teman-teman, Mbak Ulfa tadi sudah memberikan gambaran yang cukup jelas saya pikir ya. Jadi kalau saya lebih mungkin membahas tentang kemanfaatan data terbuka untuk khususnya untuk jurnalisme sains atau lebih khusus lagi soal data gitu ya. Ya, kayaknya tadi ya sejak Mbak Lufa tadi sampaikan kita sudah ngomong banyak tentang soal data gitu ya. Jadi di mana-mana ini kan beberapa tahun terakhir perkembangannya data ini kan jadi pembicaraan publik ya, termasuk masalah proteksi keamanannya dan bagaimana penggunaan data untuk jurnalisme gitu ya. Namun yang ingin dibahas adalah apa sih data terbuka itu dan apa nanti manfaatnya bagi kita gitu. Kita masih ingat sekali di Ekonomis 6 tahun yang lalu itu bicara soal data itu semacam oli atau sesuatu hal yang menggantikan banyak hal dan punya nilai ekonomi yang tinggi. Namun sayangnya beberapa data itu ada di bawah industri-industri yang secara kita tahu dia punya tujuan bisnis gitu ya. Sebut saja misalkan Amazon, Apple, Facebook dan yang lain-lain gitu. Tapi apakah data yang kita maksud ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi secara definisi konsep data terbuka itu pertama kali waktu dirilis oleh Obama waktu itu di Gedung Putih dengan dia mengeluarkan semacam memorandum tentang transparansi ya, dan open government waktu itu tahun 2009. Dan dari beberapa sumber data terbuka itu ada beberapa hal yang dimaksud. Yang pertama adalah dia harus bisa digunakan secara bebas, jadi siapapun bisa memakainya, dapat digunakan kembali lagi gitu dan didistribusikan ulang oleh siapapun. Jadi entah itu nanti memakai atribusi atau tidak, yang jelas data ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya gitu ya. Nah, kalau ngomong manfaat, saya pikir teman-teman jurnalis sudah sangat menikmati bagaimana data terbuka ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas ya. Yang tadi juga bicara soal inovasi dan ngomong soal resource juga ini menghemat menghemat biaya dan mengefisiensikan beberapa pengelolaan tentang data itu sendiri, sehingga ada konsep semacam kolaborasi dalam pemanfaatannya gitu. Dan untuk tujuan-tujuan yang lain, terutama untuk tujuan penelitian dan penemuan ilmiah, ini bagaimana seorang peneliti atau tim dalam satu penelitian itu
itu dinilai dia melakukan sebuah riset yang robust, itu salah satunya adalah saat dia berani membuka data, ya, data hasil penelitiannya kepada masyarakat yang luas, gitu. Ya. Nah, apa yang membuat data itu terbuka? Sebetulnya ada 4 prinsip, ya. Ada yang namanya FAIR. Yang pertama, data itu bisa dicari, artinya ada satu tools atau satu wadah di mana orang itu bisa dengan mudah menuju data itu dicari di mana, gitu ya. Terus kemudian bisa diakses. Jadi misalkan Anda mencari data apa ya, misalkan skripsi tesis yang berkaitan dengan topik lingkungan atau apapun gitu di sebuah universitas, ya dia biasanya ada di repositori gitu ya, atau di website perpustakaan gitu. Walaupun itu ada, tapi nggak bisa diakses, nggak bisa dibaca. Itu dia tidak memenuhi unsur data terbuka. Jadi dia harus bisa dicari, harus bisa diakses. Terus kemudian setelah bisa dicari dan bisa diakses, dia harus juga dapat dimanfaatkan. Ya, misalkan terkait dengan bentuk formatnya, kompatibel dengan pengelolaan, misalkan software analisis data dan yang lain-lain gitu. Terus kemudian dia dapat digunakan ulang. Jadi dari data, misalkan data penelitian, saya sebagai peneliti, saya membagikan data gitu. Data saya ini bisa dimanfaatkan lagi untuk penelitian-penelitian yang lain, atau digunakan untuk membantu melakukan pengecekan atau melakukan replikasi bahwa penelitian saya ini benar atau tidak. Nah, itu. Jadi konsep data terbuka itu harus memenuhi prinsip FAIR gitu ya. Jadi secara garis besarnya dia harus punya ketersediaan dan akses, bisa digunakan ulang dan didistribusikan. Terus ada sebuah apa ya, partisipasi universal. Nah, itu data terbuka. Nah, sayangnya tidak hanya di Indonesia sebetulnya, banyak di banyak negara konsep data terbuka itu sendiri punya pro cons-nya sendiri-sendiri ya. Tapi yang jelas, kenapa orang itu enggan untuk membagikan data? Itu ada alasan-alasan, misalkan di banyak negara-negara berkembang itu memikirkan bahwa nanti ditakutkan ada eksploitasi data dari di negara-negara berkembang karena datanya dibuka gitu ya. Ada eksploitasi itu dari negara-negara yang maju, karena negara-negara yang maju sudah punya banyak resource ya, termasuk SDM dan yang lain-lain. Nah, ini akan mudah dieksploitasi gitu. Ini kontranya seperti itu. Terus kemudian berkaitan dengan masalah privasi. Terus tidak ada kontrol atas data itu dipakai untuk apa dan yang lain-lain gitu. Terus membutuhkan investasi yang besar karena berkaitan dengan ekosistem dari pengelolaan data yang sebetulnya ini bukan barang yang murah ya. Karena untuk membuat satu platform itu membutuhkan dana dan maintenance yang lumayan besar gitu. Nah, tapi kalau pro-nya ya kita tahu sendiri banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan, termasuk tadi yang sudah dijelaskan Mbak Ulfa di depan gitu ya. Nah, ini ada Open Data Inventory, jadi menyoroti bagaimana perkembangan open data di tiap-tiap negara. Jadi sayangnya ini berhenti di 2022 karena ada beberapa parameter yang berubah antara 2018 atau sebelum 2018 sampai 2022. Tapi secara umum sebetulnya kalau dari infrastruktur data terbuka ini karena mengacu pada officially, artinya mengacu pada situs pemerintah ya. Jadi penggunaan Open Data Government. Indonesia sebetulnya tidak bahkan menurut saya bagus gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa negara gitu, misalkan Cina gitu ya, yang datanya sangat tertutup ya. Terus
di beberapa negara di Afrika gitu. Indonesia tergolong kalau dari parameter ini Indonesia tergolong cukup baik gitu. Terutama mungkin karena ada beberapa kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi yang sekitar tahun 2000 ini ya 2021 kalau saya tidak salah, itu mulai dibahas, 2019 mulai dibahas, dan tahun 2022 mulai ditetapkan. Nah, ini punya pengaruh ini. Nah, permasalahannya apakah infrastruktur data yang sudah ada itu memenuhi ekspektasi? Ternyata secara umum dari data data Open Data Repository tadi, ODIN tadi ya, itu ternyata tidak sesuai gitu. Jadi banyak hal terkait dengan infrastruktur itu yang tidak banyak digunakan dan tidak banyak berguna. Nah, ini bisa menyangkut jenis dataset yang kemudian tersedia, atau misalkan kalau kita lihat tadi Mbak Ulfa menyinggung soal satu data dan beberapa data di kementerian, itu memang ada platformnya dan itu bisa diakses, tapi bagaimana kualitas datasetnya? Saya kemarin lihat beberapa itu hanya menyajikan sebuah data agregat, misalkan tabel, Excel, berisi ini tahun ini sekian nilai indeksnya, tapi nilai indeks itu didapat dari mana itu tidak dijelaskan. Jadi bagi jurnalis ini tentu saja tidak bisa diolah gitu ya. Terus sulit untuk dinavigasi. Beberapa data itu juga ada yang ternyata harus melalui serangkaian proses perizinan gitu. Misalkan data kalau di kesehatan itu ada data Riskesdas dan apa-apa itu kita harus membeli dan yang lain-lain gitu. Padahal ya itu uang yang didapat dari pajak gitu ya, pengelolaannya. Jadi harusnya dibuka saja gitu. Nah, terus kemudian ya problem dari user, karena tidak banyak juga yang bisa mengambil data itu, tergantung tingkat kerumitan juga. Terus begitu dapat data juga mau bingung, data itu mau diapakan, mau mencari insight-nya juga, ini apa insight-nya gitu. Padahal insight itu penting bagi teman-teman jurnalis. Nah, ini yang saya pikir problemnya di situ. Terus kemudian terkait dengan isu privasi dan isu keamanan data. Ini yang seringkali dijadikan alasan bagi beberapa pihak untuk tetap menyimpan erat datanya. Ya. Oke. Nah, secara umum kalau dikaitkan dengan bagaimana data terbuka dengan konsep besar tentang sains terbuka atau open science, di UNESCO sebetulnya open data ini adalah bagian dari kerangka besar sains terbuka. Ini kalau di konsep keilmuan ya. Jadi data-data yang terbuka itu akan menjadi bagian dari bagaimana riset itu dilakukan secara transparan. Nah, dari open data yang masuk dalam skema riset terbuka, ya, ini sudah banyak sekali dibahas ya di luar gitu. Nah, penggunanya misalkan jurnalis, saintis dan beberapa aktor yang lain itu sangat membutuhkan itu untuk membuat komunikasi sains ini menjadi lebih apa ya, lebih baik gitu, lebih terpercaya ya. Jadi istilahnya scientific rigor-nya lebih baik gitu. Yang artinya apa? Yang artinya saat jurnalis, saintis berbicara soal data itu bisa bisa berisi sesuatu hal yang memang punya transparansi ya, punya nilai yang bagus gitu ya. Yang ini tentu saja kalau dalam konsep public understanding of science ini ikut juga apa ya, mendorong perangai ilmiah bagi masyarakat awam, termasuk yang dilakukan teman-teman jurnalis terkait dengan misalkan cek fakta, debunking, dan peningkatan literasi sains secara umum gitu. Nah, saya pikir ini payung kebijakan yang ada di Indonesia saat ini
ada beberapa hal lagi yang mungkin kurang, tetapi secara garis besar kita sebenarnya sudah punya ini, tetapi bagaimana implementasinya ini yang mungkin nanti perlu kita kritisi ya. Nah, misalkan ini saya ngambil beberapa gitu. Kita sudah tahu ada satu data gitu, termasuk beberapa kementerian yang saya lihat juga kemarin sempat ramai memakai data PUPR gitu ya, terkait dengan panjang jalan dan yang lain-lain gitu. Terus di BRIN itu kita punya sebetulnya satu repositori ilmiah nasional yang sejak tahun 2018 mulai dikembangkan setelah ada undang-undang tentang Sisnas Iptek ya waktu itu tahun 2019. Nah, ini kemudian konsekuensi dari undang-undang itu adalah waktu itu LIPI membuat repositori ilmiah nasional. Jadi semua data penelitian teman-teman LIPI waktu itu masuk ke sini. Nah, sayangnya setelah saya cek kemarin itu RIN ini tidak banyak di-maintenance ternyata. Banyak saya lihat fitur-fitur sudah mulai error gitu ya. Terus datasetnya juga tidak banyak gitu. Walaupun ada beberapa gitu, tapi saya pikir ini juga belum banyak dimanfaatkan. Jadi hanya sekedar peneliti hanya sekedar serah simpan saja. Tapi bagaimana penggunaannya? Nah, ini yang mungkin nanti kita bisa kritisi ya, termasuk ini di Kominfo dan yang lain-lain. Nah, saya sedikit menyentil kemarin karena diminta Mbak Irma untuk bagaimana di Jerman gitu. Secara umum di Uni Eropa konsep open data itu sudah lama didengungkan dan sudah banyak dimanfaatkan, walaupun secara umum di Jerman sendiri digitalisasi itu sesuatu hal yang sangat dibilang tertinggal gitu ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain gitu. Nah, walaupun begitu pemerintah Jerman sudah punya satu platform yang ini sebetulnya mirip dengan satu data yang di Indonesia. Nah, yang membedakan adalah dataset. Jadi datasetnya itu sangat lengkap ya, dan ini bebas diakses dan yang lain-lain dan terupdate ya. Nah, sehingga beberapa misalkan saya ambil contoh misalkan di Z gitu yang digunakan untuk beberapa produk reportasenya, misalkan di sini data tentang pembangkit listrik tenaga angin karena Jerman mau meninggalkan sepenuhnya penggunaan energi-energi yang tidak ramah lingkungan begitu. Nah, ini ada satu liputan di Z itu mengambil data dari mana? Dari data yang mereka ambil dari semacam Badan Federasi untuk Konservasi Alam gitu. Jadi BFN. Nah, ini adalah titik-titik kincir angin gitu ya di masing-masing negara bagian gitu. Terus kemudian dia juga mengkaitkan dengan data-data yang lain terkait misalkan kenapa kok di wilayah Munchen atau di Bayern itu kok lebih sedikit kincir angin dibandingkan dengan wilayah bagian utara begitu atau yang bagian tengah ini, karena ada faktor. Nah, ini misalkan kekuatan angin ternyata dominan di utara. Terus misalkan lagi dikaitkan dengan nanti perumahan, kepadatan penduduknya. Nah, jadi ini juga berpengaruh pada titik-titik di mana kincir atau pembangkit listrik tenaga angin itu ada gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang produk jurnalis yang dia memanfaatkan data-data itu tadi, termasuk data tentang geotak, geotek ya. Nah, ini termasuk ini kajiannya. Ini metodenya, kajiannya bisa dibagikan kepada publik. Nah, ini tidak mungkin ada gitu ya. Ini yang lain. Ini tidak mungkin ada tanpa sebuah
platform yang terbuka, yang menyediakan data yang secara terbuka dan dijamin oleh undang-undang soal keterbukaannya gitu ya. Nah, ini sedikit tentang visual gitu ya. Jadi sebetulnya secara singkat bahwa pemanfaatan data terbuka ini memberikan peluang yang bagus untuk jurnalisme sains dan data. Tetapi memang tadi seperti yang disebutkan Mbak Ulfa di awal dan juga tadi beberapa hal terkait dengan bagaimana platform data kita itu punya apa ya sebuah hambatan ya, yang saya pikir ini skalanya juga skala besar ya yang menjadi tantangan gitu. Terus terkait dengan permasalahan bagaimana nanti privasi dan yang lain-lain termasuk bagaimana mengubah budaya untuk bagi apa ya bagi pemerintah atau bagi mungkin peneliti untuk mau membagikan datanya gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin salah satunya solusinya kalau ditanya solusi bagaimana gitu ya. Ya, ini solusinya tidak bisa instan gitu. Salah satu yang menurut saya penting adalah bahwa inisiatif misalkan di IDJN tadi disebutkan membangun satu platform pembelajaran peningkatan literasi gitu. Atau tadi CJ hari ini apa namanya membuat satu platform kolaboratif gitu. Itu saya pikir sebuah langkah awal yang bagus ya, yang kemudian nanti bisa diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain, misalkan peneliti-peneliti mendorong bagaimana replikasi ilmiah gitu ya, atau nanti jurnalis membuka satu forum bedah data liputan begitu. Itu menarik menurut saya. Dan tadi sudah disebutkan juga ada hackathon ya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan. Dan itu tadi banyak hal. Oke, terima kasih. Mungkin ini dulu dari saya. Selengkapnya nanti kita diskusikan beberapa hal. Terima kasih, Mas Yunan. Iya, baik. Terima kasih Mas Ilham. Menarik sekali insight-nya, terutama perbandingannya dengan Jerman ya. Saya jadi bertanya-tanya tadi, kalau di Jerman atau di Uni Eropa secara umum ya, walaupun Jerman tadi dibilang agak tertinggal digitalisasinya, tapi at least ketika ada satu platform, ya platform itu diisi dengan data yang cukup qualified ya. Indonesia sebenarnya mungkin sudah punya inisiatif yang sama, tapi akhirnya datanya ya more or less kurang bisa dimanfaatkan. Dan saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kita sendiri itu bukan bangsa yang mendata ya, sehingga ya basically kita nggak ada datanya untuk dibagikan. Nah, tapi mungkin nanti kita diskusikan. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu sebelum nanti akan membahas inisiatif SISJ. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang menjadi peserta. Yang pertama ini dari Mas Roni Buol ya. Tadi yang dikatakan Mbak Wan Ulfa bahwa praktik jurnalisme data di media-media nasional sebenarnya sudah cukup berkembang. Nah, bagaimana sebenarnya bisa mendorong praktik yang sama di media-media lokal? Nah, ini mungkin Mbak Wan Ulfa dulu kali ya. Iya, makasih Mas Yunan. Mas Roni, kayaknya di sini ada Mas Eko deh dari Terakota. Bener nggak? Ada nggak ya? Tadi aku kayak ada lihat namanya. Mas Eko, apakah kamu ada di sini? eh jadi di beberapa peserta hackathon IDJN itu kan kita nggak cuma kerja bareng jurnalis nasional, tapi juga jurnalis-jurnalis yang di luar Jakarta. Eh Kendalanya tuh memang persis sama yang diutarakan KOD di sini. Di bawah tuh ada komentar juga yang bilang newsroomnya nggak paham dan nggak ada dukungan. Honor beritanya masih pakai poin. Terus maksimal mau bikin kayak data gimana pun ya sama aja harganya 45.000 sekali terbit. Jadi kerjanya lebih banyak sama kerja lebih sedikit, nggak ada apresiasi yang lebih. Menurutku itu kayak problem yang sistematis banget dari landscape industri media di Indonesia ya. Kayak itu struggle-nya memang seperti itu. Kalau dari
IDJN misalnya, kami tuh emang udah mulai memikirkan gimana pendekatannya nggak cuma ke jurnalis aja buat ngajarin, tapi juga pendekatan ke editor, pemilik media, untuk kayak semacam diskusi merumuskan gimana untuk bikin ini works sebagai sebuah praktik jurnalisme dan juga sebagai sebuah bisnis gitu. Dan itu emang belum belum kita belum benar-benar roadshow gitu ya, tapi itu in our pipeline gitu, yang menurutku juga penting untuk dibahas karena percuma gimana ya nggak percuma sih, tapi impact-nya akan sangat minim kalau cuma ngajarin terus jurnalisnya belajar sendiri bikin liputan berbasis data, tapi dia nggak bisa melakukan itu di medianya. Ya opsinya paling nanti dia misalnya mencari media lain atau pindah ke media nasional, tapi kan itu bukan opsi yang ideal ya. Idealnya kan harusnya medianya juga punya kesadaran yang sama gitu. Aku jujur belum punya jawaban misalnya ini harus seperti apa sih Mas Yunan, karena memang itu problem yang kita masih sama-sama struggling, dan so far yang ingin ditawarkan IDJN gitu sebagai organisasi adalah kayak ya emang bekerja berdekatan dengan media-media uh, lokal itu bersama petinggi-petinggi medianya, nggak cuman ngajarin jurnalis aja gitu Mas Yunan. Oke, terima kasih Mbak Wanulfa. Mas Ilham mungkin punya insight, Mas. Ya, terkait dengan itu Mas ya. Sebetulnya kalau berbicara dengan konsep yang open data itu sebetulnya saya nggak punya pengalaman untuk bagaimana nanti teman-teman jurnalis manfaatkan itu dikaitkan dengan bagaimana dengan konsep liputannya atau termasuk tadi menyangkut model pengupahan dan yang lain-lain. Tapi yang jelas sebetulnya dengan adanya pemanfaatan open data itu sebetulnya mempermudah kerja jurnalis ya. Jadi, nah tentu saja kalau kita berbicara data terbuka di situ ada semacam upaya-upaya kolaboratif. Nah, saya melihat saya sebagai peneliti gitu, upaya-upaya kolaboratif ini sudah ada sih, tetapi seringkali itu tidak banyak dilakukan. Karena misalkan gini, jurnalis bisa loh berkolaborasi dengan saintis untuk membicarakan satu topik tertentu berkaitan dengan tema-tema misalkan lingkungan atau apa. Karena saintis ini juga punya datanya kadang-kadang gitu. Nah, itu bisa bisa membuat kerja jurnalis ini menjadi lebih ringan karena beberapa hal sudah dikerjakan gitu. Nah, ini mungkin nanti platform SISC nanti bisa mewadahi itu. Jadi tidak hanya mungkin data yang dibagi adalah data-data yang sudah matang, misalkan interpretasinya atau kemudian data visualnya, tetapi proses kolaborasi ini juga nanti melahirkan kesadaran terkait dengan transfer pengetahuan dan yang lain-lain. Nah, itu menurut saya penting di situ. Kalau soal bagaimana newsroom ini, saya belum bisa masuk ke situ. Gitu. Oke, so sebenarnya mungkin ini sangat dihulu ya, Mas. Soal keterbukaan datanya itu sendiri. Kalau itu udah terbuka, mungkin justru akan jauh lebih mudah ya dalam para jurnalis untuk memanfaatkannya. Tapi Mbak Wan Ulfa tadi balik ke Mbak Wan Ulfa ya. Seringkali kan jurnalis di Indonesia juga membayangkan jurnalisme data itu sebagai ya tadi ya, mungkin yang seperti dicontohkan Mas Ilham tadi yang di Jerman, storytelling, visualisasinya harus ciamik, datanya harus besar. Tetapi apakah harus seperti itu Mbak Wan Ulfa? Nggak harus seperti itu sih Mas Yunan. Sebenarnya menganalisis data yang sederhana, data yang dirilis BPS, itu juga bisa jadi satu story. Data tentang kualitas udara yang kita bisa akses sehari-hari, bahkan data
apa ya, data harga rumah di rumah.com juga kita bisa manfaatkan itu gitu. Jadi eh, aku paham sih, kadang banyak jurnalis yang ketika bicara jurnalisme data itu langsung mikir yang sangat rumit. Tapi sebenarnya di beberapa case, skill untuk bisa mengolah data itu mempermudah kerja kita dan mempercepat proses liputan itu sendiri. Jadi misalnya kayak mungkin kayak gimana teman-teman narasi waktu liputan soal Kanjuruhan, mereka mengumpulkan data-data itu kan. Yang kalau misalnya mereka tanpa data itu, investigasi itu akan butuh waktu lebih lama. Tapi dengan adanya video dan skill analisis data itu bisa lebih gampang. Bikin liputan sederhana yang apa ya, berdasarkan data-data yang kita bisa akses sehari-hari, nggak mesti yang harus storytelling pakai peta, pakai game. Kok kadang audiens cuman butuh bar chart untuk bisa memahami sesuatu gitu, dan itu udah bisa menceritakan sesuatu gitu. Jadi yang penting sih sebenarnya lebih ke konteks story, soal bentuk visualisasinya se-advance apa itu kayak hal yang bukan primer banget gitu menurutku dalam jurnalisme data gitu. Oke, thank you Mbak Wanfa. So mungkin teman-teman daerah sebenarnya juga bisa mencermati dari data-data yang sangat ini ya, sangat lokal ya, mungkin tingkat kampung tertentu yang mereka bisa akses. Oke, terima kasih Mbak Wanulfa. Ada pertanyaan kedua dari Mas Irsyan Hasim ya. Ini mungkin bisa ke Mas Ilham. Pemerintah tuh sebenarnya udah ada inisiatif ya, misalnya membuka data, tapi intinya kurang lebih di sini yang diungkapkan adalah ada batasan data terbuka itu yang bisa diakses itu seperti apa dan seberapa detail. Nah, sebenarnya yang seperti ini gimana sih? Padahal mungkin sebagai jurnalis kita justru butuh yang data-data detail tersebut. Hal yang sama mungkin Ya. juga jadi tren di ilmuwan ya. Misalnya ada data, apakah semua data itu harus dibagikan secara terbuka raw datanya? Misalnya ada beberapa yang bergerak di soal biodiversitas ya. Itu kayak penyebaran satwa-satwa liar, justru itu mereka enggan untuk membagikan dengan concern itu nanti justru akan membahayakan satwa liar tersebut. Dan mungkin ada beberapa alasan lain. Termasuk juga mereka mungkin merasa ketika ini dibuka justru nanti akan mendorong apa ya, analisis yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang di luar bidang tersebut yang akhirnya justru mendorong misleading information gitu. Mungkin gitu Mas Ilham. Ya, sebetulnya gini, kalau kita ngomong open data, ya dari peneliti misalkan, itu memang harusnya semuanya dibuka. Nah, tetapi apakah tadi Mas Yunan, sejauh mana itu dibuka? Nah, tentu saja di dalam konsep data sendiri ada soal misalkan concern soal etika. Bagaimana kemudian data, sejauh mana data itu bisa dibagikan. Itu ada sendiri sebetulnya concern soal itu. Nah, termasuk tadi beberapa pertimbangan yang penting, misalkan soal data biodiversitas gitu. Tapi dalam konsep awal memang dalam studi-studi yang berkaitan dengan replikasi itu memang harus dibuka karena dia nanti peneliti lain akan meng-cross check ulang hasil-hasil penelitian itu. Nah, kalau data ini tidak dibuka sepenuhnya, maka timbul pertanyaan dari mana ini berasal. Nah, sehingga konsep sains terbuka di situ mencakup itu, Mas Yunan. Nah, kalau soal ketakutan-ketakutan tentang privasi dan yang lain-lain, itu sebenarnya saat data itu dibuka, isu-isu itu sudah difilter di awal, termasuk di paling ujung sendiri sebelum penelitian itu dilakukan. Karena mereka harus masuk ke institutional review board gitu ya kan. Itu kalau dalam skema besar penelitian gitu. Jadi saat data itu sudah dirilis, artinya data itu sudah bersih, memenuhi unsur-unsur soal privasi dan yang lain-lain.
Nah, terkait dengan data pemerintah tadi, ini kita ngomong ke struktur yang lebih besar soal bagaimana negara itu mendorong demokratisasi, transparansi publik, bagaimana posisinya untuk menciptakan partisipasi publik yang lebih luas. Nah, sayangnya di Indonesia itu kita tahu sama tahu ya bahwa itu juga susah gitu. Ini ngomong ke sistem yang lebih besar gitu. Sehingga walaupun kita sudah punya undang-undang tentang keterbukaan informasi, informasi yang dibagi itu ya mohon maaf misalkan saya buka satu data gitu, itu isinya cuma bulan ini indeks apa itu nilainya 2 atau ini nilainya 1, tapi itu hanya sekedar spreadsheet Excel dan itu nggak bisa. Ini indeksnya dari mana, didapat dari mana, perhitungannya gimana, itu nggak ada. Nah, ini diinterpretasikan oleh pemerintah itu sebagai keterbukaan informasi, padahal itu tidak. Nah, ini yang saya lihat, saya bandingkan di beberapa situs, misalkan apalagi di US gitu, atau di Uni Eropa atau di Jerman, itu data itu sampai benar-benar mentah gitu. Ada beberapa yang sampai benar-benar itu raw data gitu. Itu teman-teman misalkan jurnalis data atau sains itu bisa manfaatkan dan tidak hanya mereplikasi ulang ya data itu, tapi menghubungkan data ini dengan data yang lain. Misalkan data Kementerian PUPR dengan data misalkan Kementerian Kesehatan dengan itu tuh nyambung gitu. Nah, sehingga saat itu jadi sebuah produk reportasenya utuh gitu. Tidak hanya jelaskan ulang peningkatan ini dan ini itu dari tahun ini naik gitu. Itu kan sebetulnya tidak menyajikan informasi penggalian yang lebih dalam ya. Apalagi masuk ke produk reportase jurnalisme, itu tidak berbicara banyak gitu. Nah, itu seringkali juga kritik untuk beberapa jurnalis kita itu secara umum tuh levelnya masih di situ. Jadi hanya membacakan data. Nah, ini mungkin nanti kita bisa bahas bareng. Jadi nggak hanya membacakan datanya BPS gitu, tapi menghubungkan dengan data-data yang lain. Gitu. Itu sih, Oke, Mas. Mas Ilham. Agak Terima repot kasih. kalau di Indonesia. Tapi kalau Peneliti, kita membandingkan kebijakannya, Mas, dengan di Jerman dengan Indonesia, ada beda nggak sih setelah Mas bandingkan beberapa UU di Indonesia dengan yang di Jerman? Sehingga mungkin ada secara kebijakan ada yang apa ya di Jerman atau di Uni Eropa itu bisa berjalan, tetapi di Indonesia jalannya ogah-ogahan. sebetulnya terkait dengan satu budaya kritik ya. Di sini tuh bahkan mungkin beberapa minggu kalau teman-teman lihat misalkan ada kanselir Jerman Olaf Scholz yang pakai ini bajak laut itu orang itu ngeritik entah itu jurnalis atau apa itu nggak masalah. Nah, budaya kritik ini yang berkaitan tentu saja dengan ekosistem demokrasi dan yang lain-lain dan regulasi. Kalau di Uni Eropa kita punya GDPR terkait dengan privasi dan yang lain-lain, itu batasan sejauh mana open data itu apa ya bisa dibagikan, itu batasannya itu. Karena kalau ada pengungkapan misalkan privasi itu dendanya cukup berat. Nah, itu jadi di samping ekosistem demokrasinya, budaya di sini adalah misalkan media itu memang cukup dirawat oleh pemerintah, dia dapat anggaran besar ya untuk menjaga ini karena pemerintah itu menganggap bahwa media ini turut mengawasi mereka. Sehingga produk jurnalisme di sini dibebaskan gitu ya untuk melakukan kritik dan yang lain-lain. Bahkan misalkan ada data yang kurang lengkap atau apa, mereka bisa minta gitu. Dan itu pemerintah, entah itu pemerintah federal atau apa, harus ngasih gitu. Kalau enggak ya di blow up, masyarakat teriak-teriak kena lagi gitu. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Membedakan dengan di Indonesia gitu. Nah, terkait itu sih, misalkan. Simpelnya seperti itu, Mas Yunan. Oke, baik Mas Ilham. Terima kasih Mas.
Satu pertanyaan lagi ya sebelum kita masuk ke presentasi dari Yayasan Lab yang akan disampaikan oleh Mas Dana. Ini ada pertanyaan dari Mas Sahrul Jabidi. Untuk jurnalis daerah mengakses data pemerintah itu masih sangat terbatas dan ketika mengaksesnya datanya masih mentah. Bagaimana cara membuatnya menarik? Nah, ini mungkin ke Mbak Wanulfa ya. Ya. Sebenarnya kalau datanya mentah itu malah it's a good news buat kita karena kita bisa mengolahnya gitu, kita bisa menganalisis. Tapi biasanya yang terjadi adalah datanya tuh kayak yang dibilang sama Mas Ilham, data agregat, data yang udah diolah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti maksudnya apa gitu. Uh, jadi kalau datanya mentah, tentu kita bisa olah. Apakah itu mentah maksudnya data mentah atau bisa jadi mentah yang nggak ada maksud apa-apa gitu, mentah yang belum matang. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, menurutku sih ya sebenarnya siapalah aku ya bisa memberitahu teman-teman harus begini-begini, tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah terus aja minta data itu ke uh, uh, pejabat daerah itu, ke lembaga yang seharusnya mengeluarkan data. Kayak tunjukin bahwa ya kita tahu ini ada undang-undang keterbukaan informasi, kalau kalian nggak ngasih mungkin kalian bisa bermasalah. Bisa jadi mereka juga nggak gitu paham apa yang harus mereka lakukan, data apa yang mereka harus kumpulkan. Jadi kalau ada tekanan dari jurnalisnya juga, dan semacam kami tuh butuhnya datanya tuh kayak formatnya seperti ini, datanya seperti apa gitu. Mungkin mereka juga akan apa ya? Mungkin ya ini kayak jadi tekanan juga buat mereka untuk memberikan data itu. Sebenarnya ini nggak cuma problem di daerah, maksudnya skala di daerah-daerah lain gitu ya. Di Jakarta pun data itu masih kadang-kadang aku pernah ngitung sendiri di eh, Polsek gitu datanya manual karena data mereka beda antara Polres, Polsek. Jadi aku harus gimana nih memutuskan data mana nih, angka mana yang aku pakai, akhirnya aku memutuskan ngitung sendiri gitu. Percaya pada hitunganku sendiri gitu dari data mentah yang ditulis tangan gitu. Ya kadang-kadang kita emang jadinya harus kerja ekstra gitu, tapi menurutku perlu didorong juga, jangan sampai kitanya give up, ya udah nggak ada datanya, ya wes kita nggak bisa melakukan jurnalisme data gitu. Selain itu juga sebenarnya kita bisa tetap melakukan jurnalisme data dari hasil pantauan langsung di lapangan kan. Kayak bikin database sendiri. Misalnya ada sungai tercemar, kita bisa kolaborasi dengan saintis pihak kampus untuk ngukur setercemar apa di beberapa titik gitu. Itu kan bisa jadi satu dataset baru. Atau kayak waktu itu yang dilakukan oleh Kang Adi di Bandung, dia nyari data tentang sebaran hidran di kota Bandung. Nggak ada datanya, bahkan di pemadam, di dinas di Bandung juga nggak punya data yang punya latitude, longitude, data spasialnya gitu. Akhirnya yang dia lakukan adalah crowdsourcing, minta bantuan teman-temannya. Lu kalau ngelihat ada hydran, kirim fotonya, titiknya di situ, nanti dari foto itu dia bisa ngelihat geolocation-nya juga gitu. Untuk kemudian dia bikin peta sendiri. Jadi ya kadang-kadang memang harus bekerja lebih ekstra sambil kita menunggu uh, willingness dari pemerintah kita untuk lebih beres gitu ya dalam membuka data gitu. Gitu sih paling yang bisa aku katakan, Mas Yuran. Oke, Mbak Wanusa, makasih banyak masukannya. Iya. Kita lanjut ke sesi presentasi berikutnya dulu dari Mas Dana Kencana untuk melihat apa sih inisiatif Yayasan Lab dan bagaimana sih ini bisa dalam tanda kutip menjawab ya dan membantu teman-teman jurnalis untuk membuat karya jurnalisme data nantinya. Nanti teman-teman jurnalis juga bisa menilai, menanggapi, ataupun mengkritik, memberi masukan soal inisiatif ini. Mas Dana, sudah siapkah? Ya, terima kasih Mas Ya, Yunan. silakan Mas. Izin share screen.
Ya, sudah muncul, Kak. Sudah muncul. Iya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, menarik dari pembicaraan Mas Ilham dan juga Mbak Wanufa terkait dengan eh, pemanfaatan dan juga kebermanfaatannya data untuk mendukung jurnalis dalam melakukan atau melaksanakan atau mendukung tugas-tugas peliputannya seperti itu. Nah, pada tahun ini SISJ dengan dukungan support dari Digital News Initiative dari Google, kami punya inisiatif bernama ISN Lab ini, Indonesian Science Journalist Lab seperti itu. Nah, ini tadi sebagian besar memang sudah dijabarkan oleh Mbak Wanufa dan juga Mas Ilham bahwa memang data menjadi hal yang penting, tapi semakin ke sini hype-nya juga semakin tinggi, tapi masih minim eksekusi terkait juga tadi disinggung soal open data dan juga banyak tantangan-tantangan yang disampaikan Mbak Wanufa seperti itu. Karena padahal data menjadi hal yang krusial, yaitu bisa menjadi bagian dari cover bootstrap, termasuk juga menjadi tools untuk verifikasi dan validasi misinformasi, misleading, dan juga hoax yang trennya sekarang menjadi fact check ya, seperti atau fact checking seperti itu. Nah, kebermanfaatan data ini tidak hanya untuk jurnalis dan juga untuk media, tapi juga sebagai penguatan publik untuk bisa melek terhadap data dan paling tidak teredukasi seperti itu. Apalagi dengan wilayah Indonesia yang dengan geografis yang banyak, pastinya tantangannya adalah sebagian besar memang data banyak aksesnya atau diakses di kawasan Jawa, maka masih minim akses ke luar Jawa atau ke daerah seperti itu, apalagi oleh teman-teman daerah atau media yang ada di daerah seperti itu. Nah, inisiatif kami memang kami ingin memberikan atau memunculkan sebuah platform yang memang ini diperlukan, bahwa ASLM ini berisi tentang data-data yang spesifiknya adalah data dari peneliti atau saintis atau ilmuwan yang memang tidak banyak atau belum terakses oleh jurnalis seperti itu. Karena memang jurnalis saat ini mostly memang masih banyak yang menggunakan sumber data dari satu sumber seperti itu, mungkin dari hanya pemerintahan saja seperti itu, dan keterbatasan akses itu juga menjadi kendala untuk bisa mendapatkan second opinion atau juga pengayaan bahan liputan seperti itu. Nah, tidak jarang juga mungkin dari teman-teman semuanya pasti juga merasakan ya ketika mencari atau meriset atau mencari data mentahnya itu pasti juga ada kendala ya, mungkin pengaruhnya ke kesehatan mental, stres, atau mungkin kepikiran itu, nggak bisa tidur seperti itu, besoknya harus bagaimana seperti itu, dan juga keterbatasan layanan dan tools, apalagi jarang ada data atau open data yang kaitannya dengan peneliti atau saintis atau ilmuwan itu yang benar-benar terbuka. Kadangkala kita sudah mengakses ke universitas tapi masih terbatas aksesnya, digembok atau aksesnya tidak terbuka seperti itu, atau penyedia-penyedia layanan juga masih beberapa hanya membuka sebagian tapi tidak penuh, dan secara penuhnya juga kadang ada yang berbayar seperti itu. Nah, ASN Lab ini adalah memang tool layanan memang spesifiknya untuk jurnalis Indonesia, dan ini tadi saya katakan di awal, data yang kita sediakan, yang kita provide di sini adalah dari spesifiknya dari para peneliti, dari para saintis, dari para ilmuwan seperti itu. Kami berprinsip di tools atau platform ini open source, gratis, tidak ada no coding juga, dan bisa langsung plug and play digunakan oleh teman-teman jurnalis seperti itu.
Nah, kami juga menyediakan datanya tidak hanya secara visualisasinya, tapi juga menyediakan data mentahnya dari mereka, dari para peneliti, saintis, dan ilmuwan, sehingga itu juga bisa kemudian di custom lagi, di create atau divisualisasikan ulang oleh teman-teman jurnalis dan juga atau media seperti itu. Dan pastinya kalau untuk hak cipta, kami juga berikan memang melekat pada ilmuwan dan peneliti saintis, karena memang spesifiknya memang tools ini sudah kami set, kami buat sedemikian rupa untuk juga memberikan keamanan digital juga bagi para peneliti dan saintis dan juga ilmuwan seperti itu. Nah, kehadiran ASN Lab ini sebenarnya untuk tadi menjembatani data-data dari para peneliti, dari saintis, dari ilmuwan yang agar bisa terakses oleh jurnalis, agar bisa termanfaatkan atau exposure dari mereka itu bisa dimanfaatkan oleh jurnalis dan juga media seperti itu. Karena sekarang juga semakin ke sini juga makin minim exposure atau data dari para peneliti itu juga digunakan seperti itu. Jadi harapannya ini bisa membuka akses dan juga mengurangi gap antara jurnalis dan juga peneliti, ataupun selanjutnya dari peneliti dan juga dengan jurnalis seperti itu. Nah, pada tools ini atau ASN Lab juga terbuka sehingga bisa ada komunikasi atau connecting antara peneliti dan juga jurnalis, sehingga itu kita bisa membangun, kita ingin ini juga menjadi ruang untuk mengawali sebuah kolaborasi dari para peneliti, saintis, dan ilmuwan dengan jurnalis ataupun dengan media seperti itu. Nah, data yang ada di sini juga sedemikian rupa sudah kami visualisasikan dan kami create-kan, meskipun itu tidak mengolah lagi, tapi kami hanya memvisualisasikan dari jurnal atau penelitian mereka dan penelitian saintis dan ilmuwan ini, sehingga tidak terjadi misleading dalam interpretasi data. Karena seringkali mungkin hanya 1-2 ya dari beberapa jurnalis yang kadang masih agak keliru atau mungkin kurang pas karena memang tidak pada materinya atau best practice-nya dalam kebidangan materi, misalkan tentang matematika, tentang kimia, seperti itu, sehingga ada sedikit misleading dalam interpretasi data yang disampaikan. Jadi melalui ASN Lab ini kami berusaha menekan adanya misleading, sehingga interpretasi data dari jurnal atau dari para peneliti atau saintis atau ilmuwan itu bisa lebih mudah diakses dan juga dibaca oleh jurnalis seperti itu. Ini adalah tim dari ASN Lab. Kami ada saya, Dana Kencana, dan juga Mbak Ime, dan Mbak Irma, dan juga Mas Yunanto, seperti itu. Kami adanya ASN Lab ini dari SESJ, kami ingin dukung ekosistem jurnalisme sains di Indonesia, dan juga ini bagian dari dedikasi kami untuk kemajuan jurnalistik di Indonesia, spesifiknya agar bisa meningkatkan kolaborasi antara saintis dan juga jurnalis, termasuk dan juga sebaliknya seperti itu. Nah, targetnya memang saat ini isu dan topik dan lokasi di ASN Lab ini berkaitan dengan data atau isu tentang sains, tentang kesehatan dan lingkungan di Indonesia. Dan ini bisa digunakan free oleh jurnalis baik lokal ataupun nasional atau global, sehingga bisa mendapatkan pengayaan dan membuat produk liputannya lebih bernilai, punya added value seperti itu. Harapannya kami bisa nantinya akan launching pada akhir tahun ini secara resmi dan bisa digunakan untuk umum seperti itu. Nah, layanannya ini spill sedikit bahwa kami sudah dilengkapi dengan sistem keamanan untuk layanan ini. Nanti pengguna, baik jurnalis dan juga peneliti dan saintis, diwajibkan untuk memang sign in, sehingga
kami benar-benar menjaga privasi, keamanan digital dari pengguna dan user seperti itu. Kita juga ada activity record masing-masing akun, data-data apa saja yang sudah diunduh atau yang sudah disubmisi oleh peneliti atau saintis seperti itu. Kemudian data yang tersedia terbuka dan bisa diakses bebas oleh jurnalis, sehingga kami membuka untuk open data di sini, dan juga kami menyediakan fasilitas hotline dan tutorial. Nah, ini komitmen kami. Kami berharap inisiatif Yayasan Lab ini bisa meningkatkan keberagaman dan kesetaraan inklusif, terutama juga untuk jurnalis dan juga untuk peneliti, saintis, dan ilmuwan, sehingga bisa ikut urun rebuk dalam platform ini dan mengakomodir juga para peneliti, saintis, dan ilmuwan, baik dari perempuan atau disabilitas, dari masyarakat adat, ataupun juga dari jurnalis yang ingin mengakses ini, dipersilahkan seperti itu. Nah, pada webinar kali ini ada hal eksklusif, kami membuka program fellowship Yayasan Lab ini untuk jurnalis di Indonesia, beragam untuk platform publikasinya, bisa online, bisa print, bisa televisi, radio atau audio, foto, story, ataupun podcast seperti itu. Kami menjadi nantinya akan ada 15 jurnalis yang mendapatkan akses eksklusif Yayasan Lab. Mereka juga akan mendapatkan dukungan peliputan masing-masing 5 juta, dan ke-15 jurnalis tersebut juga nanti akan bisa mengikuti kompetisi jurnalis juga dengan total hadiah 25 juta. Dan untuk produk publikasinya bisa beragam dan tidak harus investigasi ataupun in-depth seperti itu. Sehingga kami mendorong jurnalis dari beragam platform atau publikasi yang beragam, multimedia, podcast, ataupun yang lain-lainnya, bisa ikut serta dalam program fellowship ini. Harapannya adalah menumbuhkan kesadaran penggunaan atau menggunakan data dari para saintis, data dari para ilmuwan yang memang sebenarnya itu kredibel dan kesahihan mereka sebenarnya cukup terverifikasi dan tervalidasi untuk mendukung liputan seperti itu. Karena kadang masih teman-teman jurnalis juga tidak sedikit yang masih ragu atau masih berpikiran bahwa keabsahan atau kesahihan dari data dari para peneliti atau ilmuwan ini masih diragukan. Padahal kebermanfaatannya juga cukup bisa mendukung liputan menjadi lebih baik seperti itu. Dan hasilnya memang kami di ujungnya adalah kami ingin ada semangat kolaborasi, menumbuhkan semangat kolaborasi jurnalis untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan ilmuwan dan juga saintis yang memang bisa membuat liputan yang sehingga bisa berdampak dan memang bisa termanfaatkan dengan baik seperti itu. Demikian dari saya untuk inisiatif dari SISJ ini. Terima kasih atas waktunya, Mas Yunan. Baik, terima kasih Mas Dana presentasinya. Itu tadi sekilas soal inisiatif SISJ. Kita akan launching websitenya segera ya. Kami akan launching websitenya segera setelah webinar ini mungkin. Nanti kita akan infokan juga ke teman-teman, dan soal fellowship-nya kita juga akan bagikan fact sheet-nya ke teman-teman apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan fellowship peliputan tersebut. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya soal inisiatif Yayasan Lab ini, boleh ketik lagi di chat room Zoom untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sambil tunggu pertanyaannya, mungkin saya habiskan pertanyaan tadi, ada beberapa yang masih tersisa dari Mas Aprianto Latukau ya, dari Maluku Utara. Ini menanyakan, misalnya pemerintah tidak memiliki data tingkat mikro atau lokal, maka jurnalis harus menggunakan
metode sains sendiri untuk membuat datasheet-nya sendiri. Mungkin mengumpulkan datanya dan menganalisis sendiri. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Apakah ini diperbolehkan? Dan apa sih yang sebenarnya harus Boleh. diperhatikan? Mungkin Mbak Wanulfa dan Mas Ilham bisa memberikan jawaban. Boleh-boleh aja sih harusnya ya, Mas. Tapi memang harus hati-hati dengan metodologinya. Kalau kita memang nggak paham, baiknya emang consult sama teman-teman di kampus atau peneliti-peneliti lain. Karena khawatirnya kita kira kita benar ini metodologinya, tapi mungkin kita nggak punya cukup pengetahuan untuk melakukan itu, terus kemudian jadi kesimpulannya jadi apa ya, jadi keliru gitu. Jadi baiknya boleh banget untuk bikin riset sendiri, tapi kalau bisa berkolaborasi sama NGO, peneliti atau pihak kampus gitu yang emang punya pemahaman yang tepat, ilmu yang tepat tentang itu. Itu aja dari Baik, aku, Mas Yunan. ya, terima kasih. Mas Ilham mungkin? Ya, Mas, ini problem semua jurnalis ya, saya pikir. Tapi juga saintis ini juga punya problem. Problemnya adalah dia tidak punya waktu untuk membawa beberapa isu yang berkaitan dengan apa ya, dengan area penelitiannya ini lebih banyak berdampak gitu ya. Nah, seringkali penelitian itu banyak menumpuk gitu. Apalagi dengan ekosistem, katakanlah hasil-hasil penelitian itu harus mungkin kalau disertasi, skripsi dan yang lain-lain masuk repositori kampus dan repositorinya terkunci gitu. Jadi nggak bisa banyak dimanfaatkan. Nah, ini saya juga melihat banyak peluang kolaborasi ini. Jadi kedua belah pihak ini punya sama-sama apa ya, keuntungan gitu. Yang dari sisi saintis, dia akhirnya itu bisa membuat penelitiannya itu lebih banyak diakses keluar dengan cara ya ini teman-teman jurnalis gitu ya. Termasuk jurnalis juga akhirnya punya semacam apa ya, benteng secara metodologi gitu ya. Nah, seringkali kan gitu dipertanyakan ya, misalkan jurnalis mengeluarkan satu reportase, mesti publik itu pasti menanyakan ini metodenya gimana gitu. Padahal ya bisa saja itu liputannya benar gitu, tapi selalu ada kegaduhan semacam itu. Nah, ini yang saya lihat pentingnya kolaborasi ini gitu ya, termasuk juga saintis gitu. Seringkali ya sudah itu hanya numpuk aja di kampus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi benar tadi Mbak Ulfa sampaikan bahwa mungkin bisa menggandeng, setidaknya kalaupun tidak sampai menggandeng, mungkin sisi nanti juga bisa membuat satu sesi termasuk di dalam kegiatannya ini untuk bagaimana sih memanfaatkan atau menggali evidence dari apa ya, dari riset-riset itu. Karena itu juga butuh kemampuan tersendiri bagaimana memastikan ini penelitiannya benar atau enggak dan yang lain-lain, sehingga dapat manfaat bagi jurnalis. Itu sih. Ya, Mas Yunan. Baik, Mas Ilham, makasih. Satu lagi Mas Ilham, ini pertanyaan dari Mas Sarjan lah ya. Sempat chat juga di Zoom mungkin, tapi mungkin bisa ditarik lebih luas. Yang data terbuka ini seperti apa sih? Dan sejauh mana kita bisa apa ya manfaatkan? Misalnya kalau data NGO yang dirilis itu apakah bisa disebut sebagai data terbuka? Karena mungkin udah ada bukletnya gitu ya. Kita tinggal akses apakah seperti itu data terbuka. Dan Ya. mungkin kalau di jurnal ilmiah itu kan beberapa ada supplementary materialnya ya. Yang kalau jurnalnya itu open access. Nah, apakah kita itu harus minta izin kepada ilmuwan yang bersangkutan untuk memanen data tersebut dan menganalisis lagi data tersebut? Mungkin seperti itu, Mas. Gimana Ya, kira-kira? di pertanyaan tadi sebetulnya kalau data yang apa ya, yang dibagikan NGO terkait dengan konteks yang tadi ditanyakan itu belum memenuhi unsur data terbuka. Itu hanya apa ya, informasi yang sudah berupa informasi, dan informasi itu belum bisa dipastikan atau butuh effort untuk meng-cross check sejauh mana tingkat kedalaman informasinya.
tanpa kita tahu datanya seperti apa. Walaupun untuk itu juga butuh skills tersendiri kan untuk membedah data dan yang lain-lain. Nah, terkait misalkan tadi Mas Yunan sampaikan, misalkan ada supplementary, ada dataset yang kemudian dibagi peneliti. Saat itu sudah dibagi, misalkan ditaruh di mana, di repositori terbuka, misalkan semacam kalau di Uni Eropa ada Zenodo, ada macam-macam termasuk beberapa repositori kampus misalkan, atau di repositorinya Center of Open Science misalkan. Nah, itu bisa dipakai, tapi ingat ada catatan, karena di situ ada semacam atribusi. Lihat dulu, misalkan apa ya, istilahnya status datanya, kan ada yang CC0 misalkan, itu bisa dipakai. Jadi di Creative Commons itu kan ada tuh. Nah, itu dilihat apa nanti CC BY, SA atau yang lain. Nah, ini nanti bisa dipelajari aturan-aturannya itu. Karena jangan sampai saat kita memakai, memang data itu, peneliti itu kan memang menaruh di repositori terbuka, itu bisa dipakai, memang seharusnya harus bisa dipakai, karena harus ada kewajiban saat dia naruh di situ, saat ada orang lain melakukan replikasi itu tidak masalah, karena itu bagian dari komunikasi ilmiah, ada cross check, ada nanti feedback sampai dengan hasil penelitian dirilis, itu nggak masalah di dalam ekosistem ilmiah. Tapi perhatikan itu tadi untuk teman-teman jurnalis adalah status atribusi datanya atau redistribusi datanya. Apakah statusnya itu hanya bisa dibagi ulang, dibaca, atau bebas digunakan? Nah, itu perhatikan itu. Itu selama peneliti membebaskan nggak masalah. Takutnya nanti di akhir ada masalah gitu ya. Tapi yang namanya open data bebas, Mas, dipakai. Oke, Mas Ilham, makasih banyak. Mungkin saya tanya Mas Dana sekarang ya. Mas, nanti di ISN Lab ini ada data apa saja sih, Mas? Dan apakah ini relevan buat jurnalis-jurnalis di Indonesia, isunya gitu? Ya, terima kasih. Untuk platform di ASN Lab ini memang sebagian besar isi atau data-datanya itu berasal dari ilmuwan ya, ilmuwan peneliti, saintis dari Indonesia semuanya sebagian besar. Dan memang kita sudah set, tadi saya sampaikan isu-isunya mengenai sains, mengenai kesehatan, mengenai lingkungan seperti itu. Tapi di breakdown-nya juga masih banyak isu-isu yang berkaitan dengan hal itu, biodiversity, tentang sampah plastik, mikroplastik, ataupun tentang bagaimana perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, HIV/AIDS atau stunting seperti itu masih banyak bisa digunakan. Dan memang tingkat kerelevanan ini kami berusaha mendekatkan proximity dengan jurnalis yang tidak hanya di Jawa sentris seperti itu, sehingga kami memberikan keberagaman data yang ada dan kami tersediakan dan kami provide dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, Nusa Tenggara seperti itu, sehingga peneliti yang atau jurnal atau penelitian atau saintis atau ilmuwan yang tidak hanya dari Jawa sentris saja yang bisa mendapatkan atau mendapatkan exposure data atau penelitian mereka digunakan oleh jurnalis, tapi sebaliknya dari luar Jawa itu bisa digunakan. Termasuk juga jurnalis bisa mungkin bisa menggunakan data-data dari mereka untuk mendukung liputan mereka yang memang lokal juga. Jadi lokal tidak harus secara nasional, mungkin mereka perlu, sebagai contoh misalkan mereka perlu sebaran sampah atau mikroplastik di daerah Nusa Tenggara seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah ada penelitian atau ilmuwan yang memang melakukan penelitian atau peneliti di situ, tapi memang tidak banyak atau belum
banyak diakses oleh jurnalis dan media seperti itu. Nah, kami mencoba hadir, kami ingin mendekatkan juga para peneliti dan ilmuwan itu bisa data-data mereka terakses oleh jurnalis dan juga media seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dana. Sebelum webinar berakhir, saya ingin ingatkan sekali lagi kesempatan fellowship-nya, berikut fellowship ISN Lab. Nanti kita juga bisa bagikan ke teman-teman semua. Untuk timeline-nya, kick-off-nya mulai hari ini dan pengajuan aplikasinya kita bisa sampai 20 September ke depan. Lalu pengumuman fellows-nya adalah pada tanggal 25 September. Lalu teman-teman punya waktu kurang lebih 1 bulan ya, sampai 20 Oktober untuk mengerjakan proyeknya. Dan akhirnya adalah pada 25 Oktober ini untuk submit pemenang fellows-nya. 25 Oktober untuk pengumuman pemenang fellows-nya, bukan submit-nya. Kurang lebih seperti itu. Ada 15 jurnalis yang nanti bisa mendapatkan. Setiap jurnalis mendapatkan kurang lebih sekitar 5 juta ya untuk proyeknya masing-masing, dan bisa mengikuti lomba jurnalisme dengan hadiah total kurang lebih 25 juta. Kita akan bagikan nanti ke teman-teman untuk fact sheet-nya dan cara pengajuan fellowship-nya itu sendiri. Ada lagi mungkin dari teman-teman pertanyaan soal ISN Lab selain pertanyaan umum seputar jurnalisme data ya? Oke, kalau tidak ada mungkin webinarnya kita cukupkan sekian. Terima kasih Mas Dana, Mas Ilham, dan Mbak Wan Ulfa ya, yang sudah mengisi acara ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Irma. Untuk webinarnya, diskusinya, terima kasih juga Mas Ilham dan Mbak Ulfa atas pencerahannya hari ini. Sangat ini tadi kita mengabarkan untuk fellowship. Nantinya setelah terpilih untuk 15 jurnalis nanti, kita akan berkumpul kembali dalam satu webinar, di mana di situ kita akan melakukan simulasi tentang bagaimana teman-teman bisa mengakses datanya. Jadi nanti datanya akan kita buka di grand launching-nya di bulan November, tetapi sebelum grand launching tersebut, kita kasih kesempatan untuk 15 jurnalis yang terpilih mendapatkan fellowship tersebut untuk bisa mengakses data. Jadi memang ini Mbak Upa tadi sempat nanya ya, apa bisa dibukakan. Untuk sementara masih belum Mbak, karena dalam proses datanya ini. Dan salah satu ini dibukanya fellowship ini juga sekaligus untuk nantinya dari teman-teman jurnalis bisa memberikan testimoni bagaimana mereka berproses dengan data yang didapatkan, dan mungkin dari masukan-masukan tersebut yang akan menyempurnakan kami dalam menyediakan data di portal tersebut di ISN Lab. Nah, kami akan membacakan untuk 5 jurnalis yang terpilih. Teman-teman, tadi ada beberapa pertanyaan dan kami pilih untuk 5 jurnalis, yaitu 1, Pak Bang Roni Buol, Laode Adnan Irham, Irsyan Hashim, Syahrul Jabidi, dan Sarjan Lahai. Nanti dari para penerima ini, nanti kami akan memberikan kuota 100.000 kepada para penanya terbaik. Boleh nanti bisa langsung di PM ya lewat Instagram kami. Kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman, kita sudahi untuk acara sore hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam pertemuan ini. Semoga kita bisa berkumpul kembali di kesempatan yang lebih baik. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Ilham, makasih ya Mbak Upa.